Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Oke, untuk melihat secara kondusif, secara kasat mata teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama market cap berada di level 1,69 triliun. Untuk Bitcoin dominance berada di area 49,8%. Teman-teman, ada penurunan sekitar 0,1% lagi. Dan fear and greed-nya masih sama ya di area 73 teman-teman. Masih dalam kondisi greed, belum extreme greed, dan belum dalam fase fear juga gitu ya. Dan semoga saja nggak menyentuh fear kembali gitu ya. Nah, kali ini teman-teman kalau kita lihat kinerja daripada Bitcoin sendiri mengalami penurunan kembali setelah kemarin ya, itu menyentuh di level 43.700 teman-teman, dan kali ini berada di area 42,9.000 teman-teman. Nah, dan kalau kita lihat untuk Ethereum kali ini teman-teman agak sedikit menguat ya. BNB ini menguat juga teman-teman ya, mendepak atau menendang daripada Solana. Dan kalau kita lihat untuk Cardano juga mulai recover, udah mulai menguat juga. Oke, nah di sini mayoritas lah ya, 90% masih dalam kondisi yang cukup prima, termasuk Shiba Inu dalam 24 jam terakhir. Di sini ada persentase kenaikan 0,48% ya. Saya ucapkan selamat lah buat teman-teman semua ya. Siapa tahu aset yang kalian pegang salah satunya mudah mengalami pumping gitu teman-teman. Jangan lupa taking profit ya. Nah, jadi di sini ada informasi teman-teman dikutip dari The Crypto Basic, di mana CEO ARK Investment Katie Roth ya yakin nih persetujuan spot Bitcoin ETF ya oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC akan menjadi lampu hijau bagi institusi yang selama ini menahan diri gitu teman-teman. Dan semoga saja ya benar-benar di Januari nanti persetujuan ETF Bitcoin ini udah ter-ACC oleh SEC teman-teman. Meskipun dari 13 kandidat itu nggak ter-ACC semua pada bulan Januari, setidaknya 2-5 entitas besar ini bisa ter-ACC terlebih dulu ya, secara bertahap, step by stepnya gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Nah, di sini teman-teman Bitcoin LFG ya, dikutip dari Bitcoin LFG, di mana breaking news ya, Bitcoin ETF approve ya teman-teman, only 7 hari lagi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini ya Bitcoin persetujuan ETF ini hanya tinggal 7 hari lagi tersisa sebelum jendela persetujuan ETF spot Bitcoin terbuka teman-teman ya. Ini menurut tweetan daripada Bitcoin LFG teman-teman, dan semoga saja ya dalam 7 hari terakhir ini ada tanda-tanda persetujuan gitu. Meskipun banyak orang yang memperkirakan mungkin nanti di tanggal 10 ya. Kalau tanggal 10 sampai dimolorkan lagi teman-teman fix ya, itu mungkin akan terjadi di bulan Maret nantinya. Dan dikutip dari Bitcoin Magazine teman-teman, di mana ya Microsoft strategi ya teman-teman membeli senilai 615 juta dolar lebih teman-teman ya, sekitar 650 juta dolar something lah ya, untuk dibelikan Bitcoin, karena institusi terbesar di dunia ini bersiap untuk menawarkan ETF Bitcoin spot, yang dimana mereka tahu bahwasanya FOMO ini akan datang gitu teman-teman. Berarti memang udah ada tanda-tanda lampu hijau nih untuk persetujuan daripada Bitcoin ETF ya. Banyak sekali yang memperkirakan mungkin harganya bisa menyentuh nanti ya ketika Bitcoin di approve di bull run teman-teman. Itu ada yang memprediksikan antara 100.000 sampai 200.000 10 US dollar, bahkan nanti bisa nyampe di range harga 1 juta US dollar itu pada range tahun 2029 sampai 2030 ya, kurang lebih seperti itu. Dan semoga saja teman-teman ya di tahun 2025 teman-teman harga Bitcoin bisa mencapai di level 210.000 US dollar ya. Itu kan namanya harapan ya, kita aminkan saja kan seperti itu teman-teman ya. Ketika Bitcoin bisa mencapai di range level tersebut, maka altcoin juga notabene akan mengalami rally juga. Nah, dan di sini pun dikutip dari bitcoin.com teman-teman, di mana regulator Hong Kong bersiap untuk menyetujui ETF Bitcoin in King Spot teman-teman. Mantap jiwa ya, kayaknya nih negara-negara tetangga ya, negara-negara yang berbasis mendukung kripto kali ini udah mulai mempersiapkan nih ya untuk membuat regulasinya tentang Bitcoin ETF spot ya. Intinya udah jaga-jaga nih ketika Bitcoin spot terlaunch secara publish gitu teman-teman, SEC ketok palu ya, mungkin negara-negara lain udah siap nih untuk menerimanya gitu. Mantap jiwa ya.
Dan kali ini teman-teman, Shibarium melampaui sekitar 200 juta transaksi token SRC20 ya. Ini blockchain daripada Shibarium yang mendapatkan simbol RSC20. Sekarang mendukung Shibburn teman-teman. Oke, mantap jiwa. Memang ini yang kita tunggu-tunggu ya kan, yang dimana SRC20 ini mendukung untuk pembakaran daripada Shiba Inu gitu teman-teman. Mantap jiwa ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya blockchain daripada Shiba Inu ini baru berumur berapa bulan ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya teman-teman ya, berjalan 5 bulan dan dia nilai transaksinya udah mencapai di range 200 juta transaksi, yang dimana teman-teman ini blockchain seumur jagung tapi transaksinya udah mantap jiwa ya. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh artikel ini, yang dimana Shibarium adalah protokol lapisan 2 dengan pertumbuhan tercepat yang mencapai lebih dari 1 juta alamat dompet untuk tujuan 7 hari setelah peluncuran. Nah, dan di sini teman-teman kalau kita lihat Shibarium memproses lebih dari 100 juta transaksi pada 14 Desember, dan di sini solusi layer 2 Shiba Inu memproses lebih dari 200 juta transaksi pada hari Rabu kemarin. Nah, Shibarium solusi stabilitas lapisan 2 dari ekosistem Shiba Inu yang terus memecahkan rekor dan membuat sejarah sejak diluncurkan pada bulan Agustus telah mencapai tonggak penting lainnya dengan mencatat lebih dari 200 juta transaksi yang diproses, mengungkapkan atau mengukuhkan posisi sebagai pemimpin dalam lapisan 2 solusi stabilitasnya. Ingat ya, Shibarium ini adalah suatu blockchain teman-teman yang dimana tujuannya adalah tujuan dia dilahirkan ya, atau tujuan dia dibuat oleh Satoshi Kusama teman-teman ya, selaku pengembang daripada Shiba Inu. Ini diciptakan untuk mengatasi kendala-kendala atau permasalahan yang ada di layer 1 yaitu Ethereum teman-teman, dari segi transaksi yang lambat, dari segi biaya gas fee yang mahal ya, keamanan. Nah, kalau kita berbicara keamanan, Ethereum udah mantap jiwa juga ya. Nah, sedangkan Shibarium ini untuk mengatasi dari biaya gas fee yang mahal, kecepatan ya, dan keamanan tetap setara dengan layer 1, makalah tercipta yaitu Shibarium. Nah, Shibarium ini teman-teman ini bisa diterapkan atau diadopsi secara massal ya di sektor DEX, di sektor platform nantinya teman-teman. Nah, ketika adopsi massal udah mulai terjalin di Shibarium, maka notabene orang-orang ya yang akan melakukan transaksi ya bisa melalui jaringan Shibarium ya. Salah satu keunggulannya adalah kecepatan, biaya gas fee rendah, dan tentunya tingkat keamanan setara dengan layer 1. Dan ingat teman-teman ya, untuk mendorong populasi pembakaran daripada Shiba Inu, Shibarium ini teman-teman bisa diduduki atau bisa melahirkan token-token baru yang ingin menggunakan chainnya daripada Shibarium. Contohnya nanti kayak BNB ya, yang notabene banyak melahirkan token-token juga teman-teman ya. Ada yang bagus, ada yang jelek ya, tinggal kita pilih-pilih. Solana ya kan, Solana saat ini sedang hype juga nih ya kan, blockchainnya digunakan oleh token-token baru yang launching teman-teman. Ini adalah keuntungan daripada Shibarium, dimana dia juga bisa seperti itu nantinya, Ethereum yang melahirkan token-token banyak juga. Dan ketika token-token baru terlahir di jaringan Shibarium nantinya, itu akan membawa presentasi pembakaran daripada Shiba Inu ini semakin meningkat kembali ya. Dan ingat teman-teman, mungkin nanti di 2024 tepatnya di bulan berapa dan di tanggal berapa kita belum tahu, tapi itu nanti akan ada hard fork daripada Shibarium, yang dimana dari pembakaran manual akan diubah ke pembakaran otomatis, layaknya kalau kita beli token-token micin lainnya lah ya, melalui PancakeSwap atau melalui MetaMask dan DEX lainnya teman-teman. Di situ kan ada alokasi sekian persen untuk pengembang, sekian persen untuk pembakaran dan sebagainya. Dan kalau kita lihat transaksi dari blockchainnya tersebut, maka di situ akan ada yang namanya pembakaran otomatis setiap detiknya atau setiap menitnya atau setiap jamnya, tergantung tingkat rame atau sepinya transaksi yang terjadi. Nah, ketika Shiba Inu ini mempertahankan tingkat keramaian transaksinya teman-teman, maka di sini pembakaran akan banyak ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu ya buat teman-teman semua, dan salam cuan. Tetap disclaimer, karena segala sesuatu bisa terjadi. Ingat konteksnya, cryptocurrency tempat terbaik untuk buang-buang duit, serta tempat terbaik juga untuk menggandakan duit. So, gunakan uang kalian sebijak mungkin, dan salam cuan.